Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau membicarakan lagi tentang kelemahan dari kepribadian impet. Bagi yang pertama kali datang ke sini, seorang impet itu adalah kepribadian di mana seseorang itu punya empati yang besar, ego yang rendah, dan dia bisa punya gift di mana dia bisa menyerap emosi orang lain. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di video gue sebelumnya ya, mengenal kepribadian impet. Untuk memudahkan pencarian, nanti gue akan bikin playlist sendiri yang namanya Impact. Nah, sekarang kita akan bicarakan kelemahan-kelemahan apa saja sih yang dipunya oleh kepribadian Impact. Jadi Impact ini kan sebenarnya dia punya gift, guys. Dia punya gift, dia bisa menyerap emosi orang lain, dan dia punya empati yang besar gitu ya. Hanya saja ketika seseorang punya kepribadian Impact, tapi dia nggak tahu kalau dia itu Impact, dan bahkan misalnya dia tahu pun, tapi kalau dia tidak bisa menetapkan batasan-batasan yang benar, ya, bukan yang benar lah, maksudnya batasan-batasan yang jelas bagi dirinya, dia seringkali terjebak dalam keadaan yang merugikan dirinya sendiri. Di video ini kita akan lihat beberapa keadaan yang biasanya merugikan seorang impact ketika dia nggak bisa handle apa yang dia punya. Oke, langsung aja. Yang pertama ya, yang pertama adalah impact itu biasanya menjadi seorang people pleaser, ya. People pleaser itu seseorang yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Seseorang yang berusaha menyenangkan semua orang, seseorang yang berusaha membantu semua orang. Ini kan karena sebenarnya si impact ini dia merasa bersalah kalau misalnya dia punya kesempatan bantu orang lain tapi dia nggak lakuin. Tetapi toleransi ini biasanya terlalu besar, sehingga ketika dia melakukan ini, dia biasanya akhirnya menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Gitu. Jadi di mana ini tentu merugikan si impactnya itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah impact ini biasanya tidak bisa berkata tidak kepada setiap orang yang datang kepada dia. Dia merasa bahwa saya tuh punya kewajiban untuk bantu orang lain. Ketika dia berkata tidak kepada orang lain, dia merasa dia akan mengecewakan orang lain, dan dia merasa bahwa saya jahat, ya. Ketika saya misalnya tidak memenuhi apa yang diminta oleh orang lain kepada saya, gitu. Yang ketiga adalah seorang impact itu dia kan bisa menyerap emosi orang-orang di sekitar dia, ya, positif maupun negatif, gitu. Nah, seorang impact ini ketika dia nggak tahu kalau dia seorang impact atau nggak bisa handle itu, seorang impact itu sering sekali mengalami kelelahan emosional. Ya. Mengapa? Karena dia menyerap emosi-emosi orang di sekitarnya tanpa dia sadari, gitu. Apalagi kalau ada orang-orang yang menyebarkan emosi-emosi negatif, gitu ya, orang-orang yang pesimis terus kerjanya gitu ya. Dan dia dengan sukarela dalam tanda kutip menyerap semua emosi-emosi itu. Sehingga itu menimbulkan kelelahan emosional yang besar, yang sangat gitu ya, yang dia nggak sadar kadang. Dia cuma merasakan dampaknya, tapi dia nggak tahu mengapa gitu ya, kalau dia nggak tahu kalau dia seorang impact gitu. Dan itu kan itu kalau orang punya kelelahan emosional tanpa dia menanggung yang dia punya sendiri gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kita katakan ya merugikan lah ya, karena kita ibaratnya menanggung sesuatu yang kita nggak harus tanggung sebenarnya. Nah, sama seperti yang nomor 3 tadi, yang keempat adalah seorang impact ini biasanya adalah profil yang cocok untuk orang-orang yang punya emosi negatif untuk mencurahkan apa yang mereka punya. Impact itu kan punya empati yang besar, gitu ya. Jadi orang-orang yang punya energi negatif, gitu ya, mereka itu mencari orang-orang seperti impact ini untuk dijadikan bantalan, gitu ya, untuk dijadikan tempat curahan. Dan seorang impact itu karena dia punya empati yang sangat besar, dia merasa bersalah kalau misalnya dia tidak mendengarkan orang-orang yang punya emosi negatif tersebut, gitu ya. Dan orang-orang dengan emosi negatif itu dengan sukarela dan senang hati akan melemparkan emosi-emosi negatif yang mereka punya kepada seorang impact, sampai akhirnya seorang impact itu sendiri akhirnya mengalami kelelahan emosional. Berikutnya, seorang impact itu karena dia biasa sekali menjadi seorang people pleaser, seseorang yang selalu biasa berusaha membantu orang lain, biasanya mereka justru sering menjadi pribadi yang nggak dihargai, gitu ya. Pribadi yang biasanya cuma dimanfaatin,
gitu ya. Orang-orang datang kepada dia, menganggap bahwa ya dia nggak bakal marah lah, diapain aja, empatinya tinggi, toleransinya tinggi gitu ya. Jadi orang sering menjadikan impact itu seorang pribadi yang tidak dihargai gitu ya. Dan tentu saja seorang impact itu sebenarnya tahu itu gitu, tapi mereka juga nggak bisa melawan itu dan tidak bisa mengekspresikan ketidaksukaan mereka itu karena mereka tuh ya kembali lagi punya empati yang terlalu tinggi gitu. Yang berikutnya adalah seorang impact itu sulit mengambil keputusan. Ya. Oke, jadi impact itu kan dia ketika dia mau mengambil keputusan, dia biasanya kan selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dia selalu melihat apa sih efeknya buat orang lain gitu. Sehingga ketika dia mau mengambil keputusan, dia biasanya sering sekali meminta pendapat orang lain karena dia tuh merasa bahwa saya harus memperhatikan seluruh kepentingan orang lain gitu. Jangan sampai keputusan-keputusan yang saya buat itu menyakiti orang lain, berdampak negatif buat orang lain gitu. Sehingga pada akhirnya ketika dia biasanya untuk mengambil keputusan, dia kesulitan untuk melakukan itu dan sering sekali dia malah meminta bantuan dari orang lain dan orang lain yang mengambilkan keputusan buat dia karena dia merasa bahwa itu mungkin jalan yang terbaik supaya dia tidak melukai orang lain. Nah, yang berikutnya adalah gini. Impact itu biasanya ya dijadikan target bagi orang-orang yang suka memanipulasi orang lain. Impact itu adalah pribadi atau profil yang paling ideal bagi orang-orang yang suka memanipulasi orang lain, terutama seorang narsistik. Orang yang suka memanipulasi akan melihat bahwa impact ini orang yang egonya rendah, empatinya tinggi, sehingga gampang sekali untuk dimanipulasi. Dan mereka akan mengincar seorang impact. Banyak tanpa disadari seorang impact, dia biasanya menarik orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk mendekat kepada dia. Ketika seorang impact tidak bisa menetapkan batasan yang jelas. Dan yang terakhir, ini yang paling mengerikan guys ya. Banyak sekali kasus di mana seorang impact terjebak di dalam suatu keadaan yang toksik. Entah itu lingkungan yang toksik atau hubungan yang toksik. Hubungan pekerjaan, hubungan percintaan gitu ya. Dan seorang impact tidak bisa keluar dari sesuatu yang toksik itu. Mengapa? Karena seorang impact lebih banyak memilih untuk bertahan di dalam situ daripada memutuskan keluar daripada situ. Sekali lagi, itu karena seorang impact punya empati yang sangat besar. Sehingga dia merasa bersalah ketika misalnya dia meninggalkan seseorang. Padahal seseorang itu memberikan dampak yang sangat buruk bagi dia. Tetapi tetap saja seorang impact memutuskan untuk tetap bertahan di sebuah hubungan atau keadaan yang sangat toksik. Di video berikutnya, kita akan bahas tentang batasan-batasan apa sih yang harus dipegang oleh seorang impact supaya dia tidak terjebak dalam keadaan yang merugikan dia. Sampai jumpa di video berikutnya.